Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada peringatan pesta kenaikan Tuhan Yesus hari ini, firman Tuhan menyapa kita dari Evangelium Markus pasal 16 ayat 15 hingga ayat 20. Markus 16 ayat 15 hingga ayat 20. Mari sambut firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami dari keluarga Pargodungan menyapa saudara-saudari sekalian, seluruh jemaat dan majelis yang ada di HKBP Makassar. Salam bagimu. Seluruh jemaat dan majelis yang ada di HKBP Tamarunang, salam bagimu. Dan kepada saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan dimanapun berada, salam bagimu. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena hingga kini kita masih di dalam penyertaan-Nya. Kita masih diizinkan untuk bersekutu dengan Dia, dan kita yakin bahwa kasih setia Tuhan akan senantiasa menyertai kita, memampukan kita untuk melewati hari-hari kehidupan kita, sekalipun sedang menghadapi wabah pandemik COVID-19. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menyatakan untuk berdamai dengan virus corona, karena memang hingga saat ini vaksinnya belum ditemukan, dan itu didukung oleh pernyataan WHO yang mengatakan bahwa mungkin 5 tahun ke depan kita masih tetap menghadapi situasi yang sedemikian ini. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, virus itu bisa berada, dan kita mungkin tentunya tidak akan ingin menjadi korban. Karena itu kita harus mempunyai pola hidup yang baru. Kita harus boleh mengatasi virus itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan satu disiplin yang tinggi, menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan memakan makanan yang bergizi. Kemudian muncul yang namanya tagar Indonesia Terserah. Dikatakan ini merupakan ungkapan hati dari para dokter dan tenaga medis yang ada di gugus depan. Ada orang mengatakan ini sebagai protes kepada pemerintah karena melonggarnya PSBB, dan ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan ungkapan kekecewaan dari para tim dokter dan para medis kepada masyarakat keseluruhan Indonesia, karena mereka merasa seakan-akan masyarakat tidak berpihak kepada mereka. AB Pura mewakili sebagian masyarakat di Indonesia Timur yang hingga Kamis malam
Selasa malam tidak menunjukkan kerjasamanya dengan pihak aparat. Dan juga kita dengar berita ada dari parapat keluarga yang mewakili sebagian masyarakat di Indonesia bagian timur yang masih tetap belum bisa bekerja sama dengan tim kesehatan. Secara manusiawi mungkin kita mengakui para tim dokter dan tim kesehatan bisa mengalami kekecewaan. Tapi kalau kita menganalisa ini secara pikiran sehat, 3 bulan lebih kurang kepada kita sudah dilakukan sosialisasi. Kita diedukasi, kita diarahkan apa dan bagaimana kita seharusnya bertindak untuk menghadapi virus ini. Tetapi apa reaksi kita? Apa yang pernah dan apa yang sudah kita lakukan untuk mendukung tim kesehatan ini? Saudaraku, yang mereka bisa lakukan hanyalah arahan, hanyalah himbauan, dan diharapkan dari kita adalah kesadaran. Di sana tidak ada paksaan. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa para dokter dan tim kesehatan menyadari bahwa tugas untuk menghimbau masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat, untuk mensosialisasikan yang berhubungan dengan kesehatan adalah merupakan suatu tugas yang bahasa kerennya harus diemban sampai dengan titik darah penghabisan. Tapi apa reaksi kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jugalah amanat Tuhan Yesus tentang memberitakan Injil. Pertama-tama disampaikan kepada para murid, dan selanjutnya ini merupakan amanat agung yang harus diemban oleh setiap orang percaya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Kenapa harus diberitakan ke seluruh makhluk? Apa itu Injil? Injil adalah berita sukacita. Injil adalah gospel. Injil adalah evangelion. Berita kesukaan tentang apa? Tentang Dia yang oleh orang mengatakan sebagaimana Yesaya 9 ayat 5, penasehat ajaib, Raja yang agung, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dia telah datang di dunia ini. Bahkan dia tidak hanya datang saja, tetapi dia telah menunaikan tugasnya, melakukan misinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sebagaimana pengakuan iman percaya kita. Inilah berita sukacita yang seharusnya disampaikan hingga ke ujung bumi kepada seluruh makhluk. Kenapa harus diberitakan kepada seluruh makhluk di seluruh dunia? Karena dunia ini telah berantakan oleh dosa. Dunia ini telah babak belur karena dosa. Allah tidak salah di dalam firman-Nya dalam Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah, penuhilah bumi ini, taklukkanlah, kendalikanlah, kuasailah. Dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dikatakan di sana, bumi dan air serta segala sesuatu yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan sebesar-besarnya. Maka jadilah manusia itu melakukan eksplorasi dari sudut bumi yang satu hingga ke sudut bumi yang satu lagi, berusaha untuk menelusuri apa kira-kira yang terbaik yang bisa dihasilkan bumi ini untuk kita nikmati.
Itu tidak salah saudaraku, itu baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi ketika manusia itu melakukan eksploitasi yang berlebihan, bahkan tidak karu-karuan, maka terjadilah seperti apa yang kita alami hingga saat ini. Bumi menjerit, manusia mengeluh, seluruh ciptaan saling mencurigai dan saling memangsa. Dan tidak sampai di situ saja, hubungan antara manusia yang notabene adalah sang penakluk dunia ini menjadi hancur, menjadi rusak dengan sang pencipta. Untungnya Allah masih berkenan turun ke dunia ini untuk memperdamaikan dia dengan manusia ini, sehingga terbuka jalan keselamatan bagi umat manusia. Inilah yang harus kita beritakan hingga ke ujung dunia kepada seluruh makhluk, supaya dunia ini punya pengharapan yang baru, dan supaya setiap manusia itu mempersiapkan dirinya untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal, masuk di dalam pintu keselamatan yang sangat lebar, tentunya dengan pengawasan, pengendalian yang ketat dan konsekuensi yang ada. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Siapa yang percaya, percaya artinya kita menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan dibaptis, baptis adalah karya Roh Allah untuk mempersatukan orang percaya dengan Kristus. Kristus adalah kudus, sedangkan manusia adalah penuh dengan dosa. Tetapi di sanalah Roh Allah berkarya untuk mengarahkan manusia itu supaya melakukan pertobatan secara total sehingga mendapatkan keselamatan. Inilah saudaraku yang seharusnya kita sampaikan ke ujung dunia, sehingga seluruh bumi ini dan manusia dapat merasakan keselamatan itu sendiri. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita keselamatan Injil disampaikan oleh setiap orang percaya sampai ke ujung bumi merupakan tugas orang percaya. Sama seperti edukasi tentang kesehatan disampaikan oleh tim kesehatan, keduanya harus benar-benar menyadari bahwa ini adalah amanat yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Tidak boleh tidak harus kita kerjakan bagaimanapun situasinya. Tidak ada kesempatan untuk merasa kecewa atau sakit hati. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 27 ayat 3, batu adalah berat dan pasir ada beratnya, tetapi lebih berat dari keduanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Yang kedua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga berfirman bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan bahkan bila mereka meminum racun maut, tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan akan menjadi sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Yesus Kristus kiranya menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi kita setiap orang percaya untuk memberitakan Injil hingga ke seluruh bumi. Tapi berita yang sangat menyedihkan belakangan ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, justru firman Tuhan ini khususnya ayat 17 dan ayat 18 menjadi bahan perdebatan yang sangat sengit. Ada seorang ustadz yang menantang seorang pendeta untuk meminum racun untuk membuktikan kepercayaannya sesuai dengan Markus 16 ayat 17 dan ayat 18. Dan itu pun secara agresif disambut sang pendeta dengan mengatakan, Anda juga saya tantang untuk minum racun ini sesuai dengan hadis yang ada di dalam kepercayaanmu. Saudaraku, inilah yang dinamakan konyol. Saya pastikan seandainya kedua orang ini melakukan hal itu, pastilah
kedua-duanya meninggal dunia. Tetapi yang benar adalah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh seorang hamba Tuhan ketika dia diserang oleh seorang anak muda di dalam debat terbuka. Sang pemuda itu menyediakan racun sianida dengan mengatakan, silakan kamu sebagai hamba Tuhan minum racun ini sebagaimana tertulis dalam Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Tapi hamba itu mengatakan dengan mengutip Matius pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Bagaimana mungkin saya melakukan hal yang sifatnya atraktif ini sementara Tuhanku sendiri tidak melakukannya? Bukankah dalam Matius 4 ayat 6 dan ayat 7 dikatakan di sana, ketika iblis membawa Tuhan Yesus ke bubungan bait Allah, iblis mengatakan kepada Yesus, lompatlah ke bawah karena ada tertulis, malaikat-malaikat akan menolongmu, akan menatangmu sehingga kau tidak akan tersentuh dengan batu-batu itu. Tetapi apa jawab Yesus? Juga ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus merasa tersinggung? Mengapa kita merasa harus sakit hati ketika orang mengatakan kita orang percaya yang kurang percaya? Justru itu sebenarnya harus menumbuhkan semangat baru kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana pula kita menanggapi perkataan Yesus kepada murid-muridnya ketika murid-murid mengatakan bahwa kenapa kami tidak bisa mengusir setan-setan ini, dan Tuhan Yesus mengatakan karena iman percayamu atau karena kamu kurang percaya. Seandainya imanmu ada sebesar biji sesawi, maka engkau akan mengatakan kepada gunung ini pindah dan gunung itu akan pindah. Apakah saudaraku, ketika Tuhan Yesus mengizinkan imanmu sebesar biji sesawi dan engkau bisa memindahkan gunung itu dari sana pindah ke situ, apakah engkau akan mendemonstrasikan seperti itu? Apakah pekerjaanmu akan menunjukkan kepada orang sebagai menunjukkan iman percayamu memindahkan gunung ini pindah ke gunung sana? Apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus itu seharusnya kita pahami sebagai penguatan, sebagai pembekalan kepada murid-murid yang akan diutus. Karena Yesus sadar bahwa tantangan di depan sangat banyak. Iblis dan para kroni-kroninya tidak akan menerima begitu saja Injil itu diberitakan di dunia ini. Karena itu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya Dia akan membekali, memberikan kuasa kepada orang yang diutusnya. Izin pemberian kuasa itu berada di tangan pemilik kuasa itu sendiri. Tuhan akan memberikan kuasa itu sesuai dengan kebutuhan. Apakah kita harus pakai baju kebaya, sepatu hak tinggi, tas branded kalau kita harus belanja di Lelong? Bawa saja tas kresek, itu sudah cukup. Haruskah kita pakai helm kita duduk di angkot atau di bis? Mungkin orang akan mengatakan kita sudah gila. Apakah kita akan pakai mantel hujan ketika kita berada di kantor? Orang mungkin mengatakan kita sudah hilang ingatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanda yang menyertai orang percaya itu merupakan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada yang diutusnya untuk mengampukan dia, melawan segala bentuk kejahatan dan melakukan segala kebaikan. Itu sama artinya seperti berkat pengutusan yang diberikan kepada setiap orang dewasa yang akan menyaksikan imannya versi HKBP. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargogoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala kejahatan dan menguatkan saudara untuk melakukan segala kebaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dikatakan di sini setelah Tuhan Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, maka dia terangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan murid-murid
pergi memberitakan Injil sampai ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang mengikutinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus menyampaikan amanat itu dan menjelaskan bekal yang pasti akan dimiliki setiap orang percaya, maka setiap murid sadar apa yang harus dilakukan. Mereka bersegera untuk memberitakan Injil sesuai dengan amanat Tuhan Yesus. Semangat ini kiranya ada di tengah-tengah kita masing-masing sebagai orang percaya. Tuhan pasti akan membekali kita, Tuhan akan pasti menguatkan kita. Karena itu marilah saudaraku, kita menunaikan, kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Selanjutnya firman ini mengatakan Tuhan turut bekerja. Tuhan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini mau menyatakan kepada kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam atas amanat yang disampaikan kepada kita. Kita mengambil bagian kita dan Tuhan turut ambil bagian dalam misi tersebut. Ini mengajarkan kepada kita ternyata apapun keberhasilan kita tidak akan mungkin kita capai tanpa Tuhan hadir di sana. Ini juga didukung oleh nyanyian kita dalam buku Ende 474 ayat 1. Ikon Yesus dodong aku salah kuliludo. Kidung Jemaat 402 juga berkata demikian. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Itulah pengakuan kita. Sekalipun pada kenyataannya sering kita dalam keberhasilan kita bangga dan membusungkan dada sehingga kita melupakan siapa yang senantiasa menyertai kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita keselamatan Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi kepada seluruh makhluk. Itu adalah tugas setiap orang percaya. Keselamatan di dunia ini itu merupakan himbauan daripada setiap tenaga medis. Itu harus dilaksanakan dalam keadaan yang bagaimanapun. Keduanya harus menyadari bahwa ini adalah panggilan ilahi. Keduanya harus menyadari bahwa ini adalah amanat yang harus diemban oleh setiap yang diutus, dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kesadaran bahwa ketika kita diutus tidak akan mungkin berhasil untuk melakukannya tanpa penyertaan Tuhan, maka mari undang Tuhan untuk senantiasa ikut campur dalam perjalanan kehidupan kita, dalam mengemban tugas yang kita sedang lakukan, sehingga terjadi satu sinergi yang indah antara kita dan Allah. Mari kita panggil, mari kita undang, mari kita minta untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Bahkan kita meminta kiranya Tuhan berkenan mempercepat hari kedatangannya, sehingga kita akan bernyanyi sebagaimana buku Ende 539, Maranatha roh o Tuhan, amen sai tibu maro. Maranatha, datanglah ya Tuhan, amin, datanglah segera. Selamat memberitakan Injil, selamat bersinergi dengan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk semua kebaikan yang hingga saat ini dapat kami rasakan. Banyak kesulitan yang harus terjadi kami alami pribadi, kelompok, bangsa, bahkan dunia, karena situasi
virus yang sedang melanda ini. Tapi kami merasakan Tuhan selalu beserta dengan kami. Engkau masih mengizinkan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Kami merasakan bahwa Engkau masih tetap datang dengan segala berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memimpin hati dan pikiran pemimpin negeri kami, Bapak Presiden kami, sehingga keputusan-keputusannya sungguh mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan, sekalipun sering dilanda kekecewaan, tenaga-tenaga medis kami yang sedang berjuang di gugus depan, tapi mereka masih tetap dikuatkan atas penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dan atas segala kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kini juga kami memberanikan diri datang ke hadirat-Mu, ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan yang terbaik untuk segenap jemaat-Mu. Engkau kuasai hati pikiran kami. Engkau berkati seluruh kehidupan kami. Sekalipun hingga saat ini kami harus belajar, bekerja, beribadah dari rumah, tapi kasih setia Tuhan memampukan kami untuk bersuka cita di setiap gerak kehidupan kami. Lawat Tuhan, saudara-saudara kami yang harus terbaring di rumah karena sakit penyakit, yang harus terbaring di rumah sakit karena sakit penyakit, yang dalam proses pemulihan, kiranya Engkau kuatkan, kiranya Engkau yakinkan mereka Tuhan, kelak mereka akan merasakan kebaikan Tuhan dan dapat bersekutu kembali dengan orang-orang percaya di dalam persekutuan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah, untuk keluarga yang Engkau berkati dengan kelahiran anak kembar. Sungguh itu kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah Engkau memberkati anak itu menjadi anak yang sehat, menjadi kesukaan bagi keluarga, begitupun orang tuanya, sehingga mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap panjang umur yang telah Engkau berikan bagi saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah itu menjadi kesukaan yang melimpah bagi mereka. Biarlah mereka bersuka cita dan beria-ria karena mereka merasakan kebaikan Tuhan. Dan biar Tuhan tambahkan kebaikan demi kebaikan pada hari yang akan datang, sehingga mereka semakin diyakinkan bahwa Tuhan adalah Allah yang patut disembah. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya apapun persoalan yang sedang kami hadapi, terkhusus virus corona yang selalu melanda kami, mungkin ini akan menjadi wabah yang kami harus hadapi dalam waktu yang panjang. Mungkin kami seperti yang diarahkan oleh Presiden kami harus berusaha untuk bersahabat dengan virus ini. Ajar kami Tuhan, tuntun kami supaya kami bisa mendisiplinkan diri, sehingga kami bisa mengendalikan dan virus ini tidak akan merusak kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.